Ikan cupang adalah salah satu jenis ikan hias yang banyak digemari karena memiliki aneka ragam warna yang menawan. Selain itu, perawatan ikan cupang cenderung lebih mudah dibandingkan dengan ikan yang lain. Sehingga banyak pembudidaya yang suka memelihara ikan cupang. Ikan cupang atau dalam bahasa Latin disebut betta sp, adalah salah satu jenis ikan air tawar dari daerah tropis. Ikan cupang banyak ditemukan di perairan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada habitatnya di alam bebas, ikan cupang hidup secara berkelompok. Habitat aslinya adalah di daerah rawa-rawa, danau, dan sungai yang memiliki arus tenang. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh ikan cupang adalah daya tahan hidupnya yang kuat. Ikan cupang mampu bertahan hidup dalam lingkungan air yang minim oksigen. Dalam prakteknya, ikan cupang dapat hidup dengan baik saat dipelihara dalam toples kecil tanpa menggunakan aerator. Kemampuan bertahan hidup ikan cupang disebabkan karena memiliki rongga labirin seperti pada paru-paru manusia. Labirin tersebut bisa membuatnya mampu bertahan hidup pada lingkungan air yang minim oksigen. Meskipun ikan cupang termasuk salah satu jenis ikan hias, tapi berbeda dari kebanyakan ikan hias. Jangan pernah sekali-kali menempatkan dua ikan cupang dalam satu tempat yang sama karena akan ada perkelahian nantinya. Ikan cupang termasuk dalam golongan ikan kanibal. Semakin banyaknya peminat ikan cupang, maka ini bisa dijadikan sebagai lahan bisnis yang menjanjikan. Apalagi budidaya ikan cupang tidak membutuhkan banyak waktu dan juga penanganan yang rumit. Berbeda jika dibandingkan dengan budidaya ikan koi yang membutuhkan banyak waktu, perawatan dan biaya yang tidak sedikit. Peluang ini pun ditangkap oleh Saringun, seorang pemuda asal Purbalingga, Jawa Tengah, untuk mengembangbiakan ikan hias cupang. Bahkan uang jutaan rupiah berhasil diraupnya tiap bulan dari hasil menggeluti bisnis berternak ikan cupang. Keberhasilan Saringun berkat ketekunan dan bimbingan penyuluh perikanan. Ikan cupang hasil budidaya petani dipasarkan ke sejumlah kota dibantu petugas penyuluh perikanan. Kini dari hasil membudidayakan ikan cupang, Saringun mendapatkan omset per bulannya mencapai 10 juta rupiah. Langsung saja, inilah langkah-langkah pembudidayaan ikan cupang. 1. Memilih indukan ikan cupang. Untuk mendapatkan hasil anakan yang bagus dan sehat, pemilihan induk ikan cupang merupakan suatu hal yang penting guna menghasilkan anakan yang sesuai dengan harapan. Nah, untuk memilih indukan ikan cupang, perhatikan beberapa hal berikut. Pilihlah ikan cupang yang memiliki besar yang seimbang antara jantan dan betina. Khusus untuk betina, harus sedikit lebih besar dan perutnya agak buncit, serta memiliki kesehatan yang bagus, tidak cacat, dan warna yang mempesona. Pilihlah indukan yang telah berumur 5 bulan dan yang belum melebihi 8 bulan. Pada usia tersebut merupakan usia puncak produksi ikan cupang. Itulah 3 hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan anakan cupang atau hasil pemijahan yang berkualitas. 2. Menyiapkan kebutuhan untuk pemijahan ikan cupang. Untuk melakukan pemijahan ikan cupang, diperlukan tempat khusus bagi ikan untuk kawin. Untuk tempat pemijahannya bisa menggunakan ember, baskom atau akuarium berukuran 20 x 20 x 20 cm. Dalam prakteknya, jangan langsung mencampur ikan cupang jantan dan betina dalam satu wadah atau akuarium. Pisahkan cupang betina dengan memasukkannya di botol atau gelas yang transparan dan masukkan di dalam wadah atau akuarium yang telah disiapkan. Pemisahan ini digunakan untuk melakukan perjodohan terlebih dahulu. Jika ikan cupang jantan dan betina berjodoh, barulah campurkan keduanya. Ikan cupang hanya mau kawin jika saling suka, jika tidak malah bisa terjadi perkelahian. Tanda-tanda ikan cupang berjodoh bisa diketahui dengan ikan cupang jantan yang membuat gelembung dan terlihat mencari perhatian si betinanya. Proses ini bisa dilakukan selama 1-2 hari. Lebih baik lagi jika proses perjodohan dilakukan pada ikan yang sudah siap kawin atau matang organ reproduksinya. Ciri-ciri ikan cupang siap kawin adalah sebagai berikut. Pada ikan cupang jantan, sudah berumur setidaknya 5 hingga 8 bulan. Memiliki bentuk tubuh yang panjang. Memiliki sirip yang panjang dan berwarna terang.
Gerakannya agresif dan lincah. Sedangkan pada ikan cupang betina, sudah berumur setidaknya 5 bulan. Memiliki bentuk tubuh yang membulat, dengan perut yang sedikit buncit. Memiliki sirip yang pendek dan warnanya tidak terang atau cenderung kusam. Gerakannya lambat. 3. Menyiapkan tempat untuk media pijah. Media pijah khusus perlu disiapkan untuk meletakkan burayak atau telur ikan cupang. Siapkan media pijah dan masukkan daun ketapang kering atau bisa juga menggunakan potongan styrofoam. Tempat yang digunakan bisa menggunakan plastik bening agar mudah memonitor keadaan telur atau burayak. Plastik yang digunakan bisa menggunakan ukuran 10 x 10 cm. Gunakan air tanah atau air sumur dan jangan gunakan air pam yang berbau kaporit dengan suhu yang tepat, yakni sekitar 25 derajat Celcius. Kedalaman air dalam wadah plastik sekitar 10 hingga 15 cm saja agar air tidak terlalu dingin. Selain itu, tempatkan di tempat yang memiliki suhu stabil. 4. Proses pemijahan ikan cupang. Setelah semuanya siap, berikut ini proses pemijahannya. Setelah ikan cupang jantan dan betina telah saling menyukai dalam proses perjodohan, campurkan ikan betina dengan jantan secara perlahan. Ikan jantan akan mulai membuat gelembung yang nantinya berfungsi untuk meletakkan telur cupang. Ikan cupang jantan akan mulai membuat sarang atau tempat kawin. Sarang ini dibuat dari daun ketapang kering atau styrofoam yang sudah disiapkan tadi. Saat ikan cupang jantan melilit ikan cupang betina dan menelubunginya seperti huruf U, kemudian si betina akan mengeluarkan telur-telurnya. Setelah telur-telur berjatuhan, cupang jantan akan memunguti telur-telur yang berjatuhan menggunakan mulutnya dan memindahkan ke sarang yang telah disiapkan. Setelah semua telurnya keluar, pisahkan ikan betina dari tempat pemijahan. Karena jika tidak, si betina akan memakan kembali telur-telurnya. Biasanya terdapat luka pada induk betina. Gunakan metilen atau blue pomade untuk mengobatinya. Biarkan ikan cupang jantan di dalam tempat pemijahan hingga telur-telur menetas. Biasanya telur akan menetas sekitar 1-2 hari. Setelah burayak atau anakan ikan cupang menetas, biarkan cupang jantan bersama anaknya selama 2 minggu. Berikan pakan setelah 3 hari saat burayak sudah menetas. Makanan yang diberikan bisa gunakan kutu air hingga 2 minggu. Setelah itu angkat si jantan dan pindahkan. Burayak juga dipindahkan di tempat yang lebih besar serta jangan memberi makan terlalu banyak, karena akan mengotori dan membuat burayak mati kekenyangan. Aturlah jatah pakan burayak dengan hati-hati. Setelah burayak berusia 1,5 bulan, maka siap untuk dipanen dan dipisahkan dengan jenis kelaminnya. Catatan: jika selama proses pemijahan, ternyata cupang jantan tidak membuat sarang dan si betina juga tak kunjung bertelur hingga 3 hari, maka bisa dibilang bahwa proses pemijahan gagal. Gunakan ikan lain sebagai cadangan atau lakukan lagi proses pemijahan dari awal. Setelah ikan cupang dikawinkan, bagi cupang betina sebaiknya jangan dikawinkan lagi. Jika dikawinkan lagi maka hasilnya kurang bagus dan kebanyakan burayak yang dihasilkan adalah betina. Bagi cupang jantan bisa dikawinkan lagi dengan jarak kawin berikutnya yakni 2 hingga 3 minggu. Semoga video cara budidaya ikan cupang ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.